lagi di Jago Bisnis, gak keren. Kali ini kita ada di workshopnya Kreasi Kim. Nanti kita akan bertemu dengan Mbak Kimi, owner dari Kreasi Kim, yang fokus pada kreasi daur ulang barang-barang bekas. Jadi barang-barang bekas tidak hanya dibuang, tapi bisa diolah kembali menjadi suatu barang yang unik dan tentu saja bermanfaat dan tentu saja bernilai rupiah. Yuk kita temui Mbak Kimi. Oke, ini kita sudah dengan Mbak Kimi dari Kreasi Kim. Ya Mbak ya, selamat pagi Mbak. Pagi, Nah, beliau ini adalah owner dari Kreasi Kim yang fokus pada produk-produk dari kertas daur ulang, dari karton, kardus bekas, dan juga ini ada yang dari Kokoro juga ya Mbak ya? ini dari kresek bekas. Nah, ada yang dari kresek bekas juga. Jadi memang fokusnya untuk mendaur ulang gitu ya Mbak, membuat kreasi-kreasi daur ulang. Nah, kapan sih Mbak memulai bisnis ini? Kalau belajar di sini dari lulus sekolah malah. Sekitar tahun 2004 itu ini produk pertama saya yang keluar itu saya membuatnya itu dari kardus bekas. Karena kan saya kerja di toko Mbak. Jadi kan itu mulai kardus bagusnya diapain. Kalau jual ke pemulung kan habis itulah. Jadinya ini pertama saya. Jadi awalnya karena kerja di salah satu toko gitu, terus memanfaatkan limbah kardus yang ada di situ. Wah, kreatif sekali loh. Jadi ini produk pertamanya yang ini ya, kalau Kreasi Kim itu yang ini. Jadi memang awalnya adalah untuk memanfaatkan barang-barang yang terbuang saja, yang biasanya hanya dibuang saja, tapi sekarang dikreasikan menjadi satu kreasi yang unik gitu ya Mbak. Terus pada perkembangannya mulai bikin Kokoro dan Kokoro itu mulai pertama saya sudah Kokoro itu baru sekitar 2016-2017. Awal yang lain kayak panel, terus itu sampai pernah terbang ke Taiwan. Saya terbang ke Taiwan itu sekitar tahun 2013. Kirim ke sana gitu? Iya, sekitar itu. Terus karena defisit kan, jadi nggak bisa kirim lagi, saya stop. Terletak bikin apa lagi sekiranya, karena waktu itu boomingnya bros itu terlalu banyak, jadi kalau itu lagi ya kurang greget lah. Saya gitu. Takut pasar sudah jenuh juga ya. Jadi itu ya yang mendasari ide kreatifnya untuk membuat barang-barang dari daur ulang ini ya. Oke. Sebelumnya selama ini Mbak penjualannya online atau offline saja? Online juga, online. Kalau offline kadang baru nggak sempat ya. Ini aja baru ada. Woi baru dipajang sebentar, pasti udah terbang. Aku sih bahasa terbang maksudnya udah sold. Oh gitu. Online aja Mbak. Online itu berarti by foto terus pre-order gitu ya? Ada kendala nggak Mbak yang selama ini dihadapi? Kalau dari bahan baku enggak, tapi dari pertanyaan. Ini kuat apa enggak? Ini luntur apa enggak? Kita jelaskan namanya kardus kan, kekuatan kardus seperti apa. Bahkan saya sampai menjelaskan kardus itu saya sampai saya lapis 2 supaya kuat. Asal nggak dibanting, asal nggak diinjak, awet. Pertanyaannya paling gitu aja, awet enggak? Karena orang mikirnya kertas kan, berapa umurnya gitu ya. Orang pertama melihat produk itu ragu kalau itu kardus, karena kardus kok bisa ini kayak kuat gitu. Asli dikira itu triplek pertama. Jadi bukan itu kardus. Gitu. Kadang orang kayak ya namanya produk daur ulang Mbak ya. Kadang kan baru pertama bisa launching kan orang kadang ya paling tertahannya berapa lama. Itu sih. Oh gitu ya. Nah jadi kendala yang dihadapi sebenarnya yang paling utama adalah edukasi konsumen ya, untuk menjelaskan bahwa ini kardus ini pada dasarnya kuat gitu kan, cuman karena orang mikirnya kardus pasti cepat rusak, jadi mesti edukasi gitu. Ada trik khusus nggak untuk mengedukasi? Paling kayak gambar tutorial aja. Oh gitu. Foto pada saat pembuatan, jadi mereka tahu ini benar, ternyata kardus itu 2 lapis, satu lapis. Kalau 1 lapis otomatis waktu itu karena lagi itu udah gitu aja. Terus kan
Kalian sih ngajarin kalau sampah itu bisa dibikin sesuatu, jangan hanya dibuang atau dijual ke pemulung aja. Kebanyakan kan dijual ke pemulung. Iya. Jadi duit habis. Kalau ini kan bisa dipajang, bisa jadi duit lagi. Iya betul Gitu. betul. Nah itu loh, ini pemikiran yang menarik ya. Jadi sampah jangan hanya dibuang. Jadi kita masih bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan hanya dijual ke pemulung saja gitu. Terus ini Mbak, kan kita kebanyakan ya hampir semua terdampak COVID-19. Bagaimana dengan usaha ini? Kalau terdampak sih dan kebetulan juga kan pemasaran saya ini kan hanya lewat online. Ya lumayan juga sih kena imbasnya. Cuman ya ada ibaratnya ada jalan lain. Oh gitu ya. Jadi pada dasarnya masih bisa survive walaupun memang benar. Biasanya terdampaknya itu di sisi pengiriman ya. Karena lagi kita kan saya sendiri kadang nggak pakai kurir, terus kan jarak juga daerah yang Kota Kartanegara lah, Kota Baru, Bengkulu, dekat-dekat aja. Jadi ya itu aja. Resikonya tuh pada saat kita ngantar orang pasti bilang gini, kan lagi corona Mbak. Jadi lah pada masyarakat ya saat itu aja. Iya. Terus kalau mengenai pengiriman keluar kota misalnya itu pernah merasa terdampak nggak misalnya atau dari paketnya terlambat datang? Pernah. Gitu ya. Biasanya tuh bisa yang dari 4 hari itu seminggu, kadang seminggu lebih itu pernah. Jadi konsumen ini protes. Kasih tahu lagi Mbak, ini kan lagi keadaan seperti ini. Dia bilang mungkin ongkirnya kurang, enggak, ongkir itu sudah sesuai. Cuma karena kayak gini keadaan jadi ya mohon maaf aja. Iya, kembali lagi mesti edukasi lagi ya kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini memang memberi pengertiannya itu. Kadang kan beda-beda orang maunya cepet. Nah kita dalam keadaan gini kan nggak, ya pengen juga cepet sih, cuman ya mau bisa lagi ya. Iya betul juga. Jadi memang kita harus mulai mengadaptasikan diri atas bisnis kita terhadap kondisi saat ini gitu ya. Terus gini Mbak, apa kedepannya, rencana kedepannya dan harapan-harapannya Mbak untuk kreasi ini? Saya ingin menjadi vendor pertama membuat daur ulang Kota Kartanegara pertama kali. Amin. Dan itu sudah menjadi yang pertama yang menjadi pionir di Kutai Kartanegara mengenai daur ulang ini. Dan apakah ada rencana untuk misalnya untuk kaderisasi misalnya mengajak orang-orang lain untuk tenang saya terlintas di benak saya tuh pengen membuat namanya komunitas daur ulang. Karena di daerah lain seperti di Jawa, Blitar, Sidoarjo, Lombok semua punya. Bahkan mereka orang di sini mengira saya belajar dari sana, tidak. Bahkan saya lebih dulu sudah bisa, baru mereka membuat komunitas itu. Oh gitu. Jadi di tempat saya sendiri nggak bisa. Terus saya kan ikut organisasi, organisasi juga mendukung. Jarang ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Kalau seperti yang masak segala macam, kue hampir semua orang bisa. Tapi namanya daur ulang. Kita ini kan proyek pertama saya itu ingin menyelamatkan lingkungan. Iya betul. Terus memanfaatkan bahan ini semua ada gratis. Dunia tuh menyediakan gratis, Allah menyediakan gratis, kenapa nggak kita gunakan? Betul itu. Nah itu semangatnya nih luar biasa. Jadi sebenarnya ya itu ya kita melihat sekeliling kita apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi di masalah dari sekeliling kita. Yang utama masalah kita itu sebenarnya sampah ya. Iya, jadi ini salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah gitu ya. Dari sampah menjadi cantik dan menjadi rupiah gitu kan. Jadi rencananya kedepannya akan membuat satu komunitas untuk ini ya komunitas daur ulang gitu ya. Nah bagaimana? Jadi jangan hanya melihat ini sampah gitu kan, tapi kita juga melihat potensinya bagaimana dari sampah bisa menjadi rupiah, bisa menjadi penghasilan tambahan dan juga menolong lingkungan kita untuk menjadi lebih bersih ya. Nah Mbak Kim, bisa nggak kita melihat proses pembuatan produk-produk ini? Boleh. Oke, kita coba lihat ya. Nah kali ini kita akan melihat Mbak Kim mempraktekkan cara mengkreasikan ini ya dari karton bekas, dari kardus bekas untuk menjadi apa Mbak? Kita bikin yang simpel aja nih ya, kita bikin kayak tempat pensil. Ini kan berhubung mau
tahun ajaran baru sekolah, jadi kita bikin dari kardus gitu ya. Menarik, mari kita lihat ya. Jadi ini silahkan bikinnya. Ini pertama-tama kita sediakan kardus. Ini ukuran 15, panjangnya 20. Kita sediakan 2 potong. Kardusnya bebas, bisa mau yang tebalnya segini atau yang 2 lapis begini. Tapi kalau mau awet, bagusnya 2. Terus untuk sisi sampingnya kita sediakan 2, panjangnya sama 20, tingginya 5, 2 potong. Dan yang satunya juga panjangnya 15 untuk sisi atas dan tingginya 5. Terus alatnya ada penggaris, gunting, cutter, selasi kertas, lem kertas, dan kertas kado. Kertas kado bebas motifnya mau apa saja, tapi kalau mau awet bisa pakai wallpaper. Kalau udah pakai wallpaper, dia nggak perlu pakai lem lagi. Yuk kita mulai. Pertama-tama ini kita ukur dulu ya. Request dong, mau pakai kertas kado apa wallpaper? Wallpaper dong. Oke. Ini dirimu ya. Yes. Baik deh Mbak Kim ini. Kita ukur dulu ya. Jadi nggak pakai lem ya, lemnya disimpan nanti. Ini kita ukur. Pada saat penempelan untuk atas dan bawah ini, tutup dan alas harus dilebihkan sedikit, sekitar 2 cm, untuk bisa dilipat ke dalam. Ini kita buka ya lemnya. Praktis loh kalau pakai wallpaper, dia nggak usah pakai lem lagi. Oh betul juga ya, jadi lebih praktis, tempatnya lebih rapi juga ya. Tapi kalau misalnya menggunakan kertas ini kertas kado, tekniknya lebih lama daripada pakai wallpaper, karena dia harus ada bantuan untuk meratakan ini. Oh, dan gitu. lem itu harus sama rata. Lemnya yang digunakan lem apa? Lem kertas kayak lem fox itu atau lem uhu. Oh, lem yang fox putih, yang stick. Kalau pakai lem popinal atau yang basah itu nggak bisa, karena kan kertas. Kalau kertas sama lem basah dia hancur ya. Bilang orang sini apa? Lirut. Ya, kayak kerupuk lah. Ya, kayak kerupuk kesiram air. Tekniknya tuh yang bikin jadi dia kuat itu dari cara pengeleman sebenarnya kalau dari fox. Oh gitu. Karena lem fox itu kan kalau udah kena kertas kuat tuh. Terus permukaannya juga halus. Oh gitu. Kalau untuk lem fox perlu dicampur apa kan? Oh dicairkan saja ya. Air dengan air. Didiamkan semalam biar bilang orang mengembang. Oh didiamkan. Ya, saya itu mengembang. Jadi lem foxnya dicampur dengan air, dibiarkan semalaman. Itu kalau kita menggunakan kertas kado ya. Iya. Oh ini jadinya seperti ini. Dan nanti semuanya akan dibungkus seperti itu juga. Sama? Apakah 2 sisi atau 1 sisi saja? 1 sisi. Nanti Satu pada saat sisi. disatukan di luarnya. Oh gitu. Kalau sudah dikasih wallpaper, cukup 1 sisi aja ya. Terus nanti kita gabungkan pakai lem tembak. Tapi penggunanya hati ya, karena panas.
sudah jadi. Ini untuk alas di bawahnya. Terus untuk tutupnya ini. Untuk merekatkannya kita harus pakai plastik. Selanjutnya kita bungkus di atasnya sama di luarnya ya, supaya kelihatan cantik. Kita potong wallpaper tadi sesuai ukuran untuk tutupnya, tapi dilebihin 3 cm. Supaya apa? Pada saat pemasangan yang di samping, sambungannya ini nggak kelihatan. Biasanya dari wallpaper itu harga itu menentukan kualitas triknya. Jadi kalau mau pakai wallpaper, lihat harganya. Apabila ada harganya murah, pasti itu wallpapernya nggak bagus. Bukan nggak bagus, dalam artian itu dia sering ini apa Mbak Dewi, berkerut ya, gitu. Jadi kalau mau yang agak bagus itu yang harganya kisarannya sekitar 45.000, 50.000 dan seterusnya. Karena itu pasti dia kuat dan nggak gampang robek kayak gini. Jadi deh untuk tutupnya,
kita bisa pakai tali apa aja, mau tali karet, tali rami atau sejenisnya. Kita potong sesuai keperluan aja ya, bukan sesuai keperluan sih maksudnya. Terus ditutupnya itu kita lubangin, terus kita masukin talinya. Jangan lupa diukur di bawahnya. Kemudian mau diikat atau mau dilem juga bisa, tapi kalau mau aman ya diikat dulu baru dilem. Nah, untuk pengaitnya kita bisa pakai mutiara atau kancing dan sebagainya, supaya tali tadi tidak lepas. Dan jangan lupa dilem juga ya. Oke, sudah jadi. Setelah tadi kita praktek membuat kotak pensil ya dari kardus bekas. Oh, keren. Sebenarnya kalau mau ditambah sekat lagi bisa, kayak tempat garis, tempat hapus. Oh, jadi sesuai kreasi kita ya. Terus di atasnya mau dikasih hiasan bebas. Ini kan Basicnya ya. Oke. Nah, itulah dia bincang-bincang kita dengan Mbak Kimi dari Kreasi Kim. Betapa beliau membuat kreasi yang unik dan tentunya bermanfaat dari barang-barang bekas dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi jangan lupa perhatikan sekitar dan pastikan kamu menjadi solusi untuk permasalahan di lingkungannya. Terima kasih. Itulah Jago Bisnis kita kali ini. Nggak bisnis, nggak keren. Sampai jumpa di Jago Bisnis selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jika kamu menganggap bahwa video kali ini bermanfaat, jangan lupa klik share-nya supaya lebih banyak yang bisa menerima manfaat dari semua video-video kami. Sampai jumpa.